Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaka wa'dah wa nasara abdahu wa azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Yang kami hormati bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, yang insya Allah semua kita pagi hari ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih pada subuh hari ini adalah subuh yang ke-23 ya. Subuhnya aja lalu lupa saya. Kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita beribadah ke hadiratnya, sehingga kita masih punya harapan besar untuk selalu dekat kepadanya, punya harapan yang besar untuk selalu mendapat ridhonya, punya harapan besar untuk selalu mendapat rahmatnya. Sebab bagaimanapun, sebagaimana kata ulama, kata Rasulullah, lebih-lebih setiap kali kita mendengar para asatiz kita berucap bahwa seseorang itu masuk surga bukan hanya karena ibadat-ibadat mahdhahnya saja, salat, zakat, puasa, haji, tapi seseorang itu mendapatkan hadiah surga dari Allah. Itu adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta kasihnya, kasih sayangnya kepada kita hamba-hambanya ini. Nah, ini yang harus dikejar oleh kita, kasih sayangnya ini. Itu yang wajib kita kejar dalam hidup dan kehidupan ini. Dan itu yang paling sulit untuk kita kejar. Sebab sifat manusia sudah ditentukan oleh Allah macam-macam. Salawat dan salam kita sampaikan pula kepada Nabiuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak dan ibu-ibu saudara sekalian, kebetulan pagi hari ini mungkin ustadz kita lagi ada tugas yang lebih penting, jangan-jangan keluar kota, nggak sempat lagi memberitahu pada kita. Dan saya sebagai orang tua, walaupun masih ada juga yang lebih tua dari saya sebenarnya, ada Pak Ujang, ada Pak Haji Ismail,
karena lagi amun baso kitonyo lagi belit-beliti lagi omongkan pada saya Pak Imam ya maju-maju juga. Sebab kajian subuh ini berbeda dengan kajian kultum. Kalau kultum itu namanya 7 menit. Satu ayat cukup dibahas, namanya 7 menit selesai. Tapi kajian subuh ini berbeda. Coba kita tengok ustaz-ustaz kita tuh, setiap subuh itu rata-rata bawa buku, bawa kitab, bawa catatan. Berarti memang sudah siap jauh-jauh sebelumnya. Tapi oleh karena tiada rotan akar pun berguna, ya apa boleh buat. Saya tadi nak minta sebenarnya Pak Khalil untuk ceramah tadi. Bapak-bapak dan ibu-ibu saudara sekalian, kita sudah memasuki 10 hari terakhir. Ini saya ulangan-ulangan di pembicaraan ini. Tiap ustadz ngecek macam itu. Dan memang kenyataan. Ibarat buah nunggu buah ini, latuo ini, tinggal ranum nyobai lagi. Sekarang ini pertanyaan kita ataupun pernyataan kita, kalau kita nunggu buah lah tinggal ranum, hasilnya nanti bagaimana tergantung dengan orang yang memelihara keranuman buah. Kalau buah mangga umpamanya, atau apalagi kelengkeng, mampu enggak kita membungkusnya supaya tidak dimakan kelelawar? Kelengkeng tuh kalau masak, tambah ke ujung tambah rame. Yang pertama tupai, yang kedua kelelawar, tiap malam ribut dia. Untuk menggerogoti sampai sejauh mana manusia memeliharanya. Kalau manusia memeliharanya itu baik, maka selamatlah kelengkeng itu untuk kebutuhan manusia dan keperluan manusia dan kenikmatan manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kelengkeng, melalui buah. Tapi kalau sang kelengkeng ini dibiarkan, dan ini biasa, saya itu memberikan umpama karena saya punya, dibiarkan tanpa dibungkus, tanpa dipelihara. Begitu masak kelengkeng terakhir, masak puluh hilang. Dimakan tupai, dimakan kelelawar. Begitu juga kehidupan berpuasa ini, sama ini. Ataupun kehidupan beribadah mahdhah yang lainnya sama. Mampu enggak kita di akhir-akhir ini memeliharanya agar betul-betul kita bisa menikmatinya? Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan kepada kita. Para asatiz selalu mengeluarkan hadis 3 yang paling pokok itu, man soma, man qoma, man soma ramadhana imanan wahtisaban summa atba'hu sitta min syawal kasaumid dahr, yang terakhir. Barang siapa memelihara puasanya, barang siapa yang memelihara ibadah malamnya, barang siapa yang nanti setelah akhir Ramadan ini Syawal mengerjakan puasa lagi 6 hari bulan Syawal, sama dia dengan puasa 1 tahun. Yang lebih hebat lagi, Rasulullah mengatakan bahwa sama dengan orang yang baru dilahirkan oleh emaknya, bayi bersih, suci, bersih,
tiada dosa bagi manusia yang mampu memeliharanya, memelihara Ramadan ini. Tambah banyak harapan yang diberikan oleh Allah. Tambah banyak harapan yang diberikan oleh Allah melalui Rasulnya. Tambah banyak pula godaan bagi manusia untuk luputnya fadilah Ramadan ini. Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, oleh karena itu mungkin yang paling pokok bagi kita bagaimana menjaga Ramadan akhir ini. Kalau ibarat orang doa mati itu saya lihat, walaupun agak salah juga doanya itu. Semoga ninggalnya husnul khotimah. Terlambat ngecekkan itu. Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, bagaimana caranya supaya tidak terlambat? Mumpung masih ada kesempatan 7 hari lagi atau 6 hari lagi, bagaimana kita memperbaiki diri kita, kedekatan dengan Allah. Salat kita bagaimana, tambah baik atau tidak dengan pendidikan Ramadan ini. Sebab Ramadan ini adalah bulan yang luar biasa. Bulan yang tidak ada jenis bentuknya selain dari Ramadan hebatnya. Bulan yang tidak bisa dikalikan dengan matematika, tidak bisa. Sebagaimana kita sampaikan kemarin itu, kalau sholat berjemaah 27, kalau zakat ini hasilnya. Kalau orang berinfak 700. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Melipat gandakan itu. Melipat gandakan sedekah kita, infak kita. Wallahu wasi'un alim. Allah itu sangat luas pemberian rezekinya kepada kita manusia, tidak terbatas, dan maha mengetahui apa yang kita kerjakan walaupun dalam hati, sirrau wa alaniyah, sir ataupun kita nyatakan, Allah tahu. Tidak usah berkoar-koar. Tidak usah berkoar-koar, Allah tahu. Dan yang akan menilainya itu hanya Allah. Bapak-bapak dan ibu-ibu saudara sekalian, tapi ada satu hal mungkin pagi hari ini yang saya selalu tertarik dengan cerita Ustadz. Apa? Di dalam satu hadis qudsi dikatakan bahwa Allah malu. Nah, ini malunya Allah, tidak sama dengan malu kita. Jangan disamakan. Kita malunya tidak. Malunya Allah berbeda dengan malunya manusia, tidak sama. Allah malu dengan makhluknya yang sangat baik. Allah malu melihat makhluknya yang sangat-sangat pemurah. Sehingga Allah tidak akan menghukum dia ataupun mengurangi rezekinya. Itu tergambar di dalam salah satu riwayat yang sudah biasa kita dengar dari Ustadz. Bagaimana pada zaman Nabi Musa alaihissalam, suami istri yang masakin, yang miskin,
Itu selalu kita dengar tuh. Kemudian istrinya itu bermohon kepada suaminya dengan lembut. Bukan bentak-bentak, bukan merengut, tidak. Marah apalagi jauh, tidak. Wahai kakanda, katanya. Wahai sayangku, kata istrinya kepada suaminya. Permintaannya lembut, tidak ada maksud, tidak. Kita ini orang masakin, kakanda. Mak mano kalau kau ngadaplah kepada Nabi Musa tuh. Kira-kira nak mak mano dek, kata suaminya. Minta tolong, Musa tuh kan kapan berdoa dikabulkan Allah. Tolong doakan kita nih, mak mano supaya kita menjadi orang kaya berduit. Untuk apa berduit? Banyak orang berduit yang sesat. Kata istrinya, kata suaminya. Setelah dia kaya sombong. Bukan malah betapa baik. Wahai suamiku, dicoba dulu, katanya. Kita berdoa, kita minta sambil berdoa. Lembutkan hati kita, jadikan kita ini orang baik. Mendengar kata istrinya itu, pergilah Nabi Musa, suaminya menemui Nabi Musa. Ya Musa, kami sekeluarga kecil, suami istri itu ya Musa, dalam keadaan hidup yang papa, yang miskin. Wahai Nabi Musa, segala usaha sudah kami usahakan, kami jalani, tidak ada yang berhasil, Musa. Kata Nabi Musa, apa kamu tidak akan jadi sombong kalau kayo? Tidak akan bangga diri kalau jadi kayo? Tidak akan menjauhkan diri dengan Allah? Ya Rasulullah, kata suaminya. Insya Allah tidak ya Rasulullah, tapi tolong doa juga supaya hati kami menjadi memang orang baik. Baiklah, kata Nabi Musa, didoakannya. Rupanya dijawab oleh Allah. Bukankah Musa itu adalah yang taklima, yang bisa berbicara dengan Allah? Dijawab, boleh ya Musa. Kira-kira macam itu kesimpulan obrolannya itu, omongannya itu. Tapi dengan satu syarat, dia hanya akan saya beri untuk waktu yang terbatas. Sudah itu mungkin mereka akan jadi miskin lagi Musa. Dalam hati Musa, ya Allah, cuma disuruh nyicip baik. Cuma disuruh nyicip kayu. Balik Nabi Musa, didoakannya, omongkannya, siap-siaplah kalian. Insya Allah Allah akan kabulkan doa kalian itu. Takdir datang, segala apa yang dikerjakannya jadi duit. Kacang buruk ditanam, keriting pulau, masih laku mahal dijualnya. Saking hebatnya. Segala pencariannya membuahkan hasil yang baik untuk kehidupan ekonomi keduanya. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Kayu-rayu lah orang dua suami istri itu. Tidak diceritakan dalam cerita itu mak mano usahanya, apa berdagang macam mana, apa bertani macam mana, tidak. Pokoknya diceritakan dia akhirnya kayu. Apa kata istrinya? Wahai suamiku, kita sekarang sudah diberikan oleh Allah kenikmatan yang luar biasa. Kemudian apa yang harus kita kerjakan selanjutnya? Kata suaminya, wahai istriku yang tercinta, itu atas dorongan engkau saya pergi ke Nabi Musa. Oleh karena itu bagaimana yang sebaiknya? Kata istrinya, marilah kita membuat gembira orang di sekitar kita.
yang tidak bahagia, yang masakin. Kita bahagi harta kita ini. Kata suaminya, itukah permintaanmu? Ya, katanya. Sebab harta ini untuk apa kalau bukan untuk kebaikan? Kata istrinya. Mohon maaf, kata-kata istri yang bijaksana, Bu, luar biasa di hati suaminya. Mulai saat itu, tiap hari ramai rumahnya itu kumpul untuk dia membagikan hartanya itu. Karena hartanya itu banyak. Kayu. Lebih dari cukup untuk kehidupan mereka berdua. Mereka berdua bisa berbicara, suami istri. Untuk apa kita miaro harta banyak ini? Selain daripada kita bagi-bagi kenikmatan ini kepada orang lain. Jangan kita pendok sendiri. Karena harta ini adalah dari Allah. Dan akan kita kembalikan kepada Allah. Dan yang kedua, ketahuilah suami istri, suamiku, kita ini tidak lama kayu ni. Sudah itu akan ditarik lagi hartanya. Harta itu. Jadi mumpung kita cari keridhaan Allah, rahmat Allah dengan harta yang banyak ini. Nah, itu ceritanya. Bukan dipertahankan, Bu, Bapak, tapi bagaimana dikeluarkannya, diimpakannya, disedekahkannya, dizakatkannya harta yang banyak itu, ya Allah. Tapi apa yang terjadi? Harta mereka berdua itu bukan bertambah habis dikasihkan dengan orang, tapi bertambah banyak mereka mengeluarkan hartanya untuk impak sedekah dan kemanusiaan yang lain, tambah banyak, tambah banyak, tambah banyak. Kemudian tiba saatnya janji Allah akan datang. Tapi ternyata setelah ditunggu-tunggu oleh para malaikat juga, hartanya bukan tambah dikit, tambah banyak, tambah banyak. Ngapa ini? Allah tidak mungkin lupa. Allah tidak akan mungkin khilaf. Allah maha segala-galanya. Melapor Jibril, ya Allah, itu manusia yang kau berikan nikmat rahmat itu kan berbatas. Iya, kata Allah. Tapi kami itu heran, ya Allah. Sudah lewat batasnya, malah harta mereka tambah banyak, ya Allah. Bukan kau ambil. Sambil tersenyum, Allah senyum. Ya tidak sama dengan kita. Senyum Allah berbeda. Jangan disamakan senyum muka bibir dikit, bukan begitu. Senyum itu bahasa Allah lain lagi. Sambil tersenyum, Allah berkata kepada Jibril, wahai Jibril, bagaimana aku akan mengurangi harta mereka? Aku malu, Jibril. Nah, itu tadi. Malunya Allah juga tidak sama dengan kita. Malunya Allah itu bangga. Malunya Allah itu bangga. Kalau kita ini malu kita karena bersalah. Itu. Kalau tangkap KPK sampai malu gitu. Karena apa? Bersalah. Kalau Allah malunya itu bangga. Bagaimana aku akan menghabiskan harta mereka, wahai Jibril? Aku memberinya satu. Mereka mengeluarkan dua. Aku memberikan 5, Jibril, kenikmatan kepada mereka. Tapi mereka memanfaatkan pemberianku itu 10. Ibarat kata kita, manusia itu suami istri itu, kira-kira rasul-rasul nak nyaingi aku, Jibril, kebaikannya rasul-rasul itu. Jadi aku malu untuk menarik harta dari mereka.
pendek cerita, Bapak dan Ibu saudara sekalian, menurut riwayat itu ada yang mengatakan suami istri tersebut yang dulunya muda akhirnya sudah mencapai umur 80 tahun lebih baru dipanggil oleh Allah, orangnya bukan hartanya. Dipanggil oleh Allah. Bayangkan. Kebaikan Allah itu tidak bisa sama dengan kebaikan makhluknya. Nah, kita sudah diberi kesempatan, apalagi di bulan Ramadan ini, Bapak dan Ibu, segala sesuatu itu makbul. Pemberian makbul berlipat ganda kalau mau dan kalau ikhlas. Yang penting mukhlisinnya itu, kata Pak Anu kemarin, Pak Dhani Hamdani, mukhlisinnya itu, ikhlas dalam dirinya itu. Ikhlas kita berbuat, Allah pasti. Sudah dijanjikan oleh Allah pasti. Tidak akan miskin, tidak akan sengsara orang yang mengeluarkan harta mereka untuk di jalan Allah. Pasti itu. Nah, kita ini dalam sholat aja, Bu, disuruh berdoa kepada Allah, dan kita iringi dengan perbuatan yang ikhlas, yang betul-betul sesuai dengan perintah Allah. Mukhlishina lahuddin. Ikhlas. Beberapa kali kita sampaikan mahwal ikhlas itu apa yang dinamakan ikhlas itu. Ijtinab anir riya wa sum'a wajtinab anil manni wal adza. Kita berbuat itu memang betul-betul dalam hati kita itu lepas, ikhlas. Nah, doa kita itu dikabul oleh Allah. Coba aja, Bu, ya. Dalam duduk antara dua sujud itu 8 permintaan doa kita. Kalau 8 ini dikabulkan oleh Allah, lengkap sudah kenikmatan hidup manusia. 8. Tapi kadang-kadang kita bacanya ini tidak lurus. Apalagi khusyuk, lurusnya tidak. Sujud kita Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Duduk antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu anni. Cukup 8 ini untuk kehidupan kita. Selesai. Tapi betul-betul minta kita dalam duduk itu. Allah, sujud tadi sudah menggugurkan dosa-dosa. Sama dengan rukuk. Rukuk, sujud itu menggugurkan dosa. Apa yang telah kita perbuat. Tapi betul-betul rukuk dan sujud. Berserah diri kepada Allah. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Allah yang dipuji. Kita mengakui kebesaran Allah. Sama saja, waktu kita sujud, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kita mengakui Allah itu yang maha tinggi. Derajatnya tidak ada yang lebih tinggi dari Allah. Dan segala pujian adalah untuk Allah. Duduk antara dua sujud, Rabbighfirli ya Allah. Betapa dosaku tidak bisa terukur ya Allah. Itu maknanya. Ya Allah, kalaulah bukan Engkau mengampuni segala dosaku, kesalahanku kecil maupun besar ya Allah, pastilah aku ini akan tetap bergelimang dosa ya Allah. Syarat dikabulkan doa, hati kita bersih dulu, jiwa kita bersih dulu, kondisi kita suci dulu di hadapan Allah, baru dikabulkan oleh Allah. Sebagaimana kata Rasulullah, bagaimana orang itu akan dikabulkan oleh Allah, kata Rasulullah.
makannya dari dosa, pencahariannya berdosa, pembicaraannya berdosa, perbuatannya berdosa, pergaulannya berdosa, remek hidupnya itu penuh oleh dosa. Mak mana nak dikabulkan? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Berhentilah katanya, bersihkan dulu jiwamu itu kata Rasulullah, baru ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mak mana nak dikabulkan oleh Allah kalau jiwa kita tidak bersih. Ya, penuh dengan noda dalam diri kita. Hati kita kotor. Ngupat kita tidak berhenti. Ngomongkan orang, apa lagi? Ria, kadang-kadang tengokan. Aku. Bapak dan Ibu saudara sekalian, tapi kita berdoa ini diajar oleh Allah. Berdoa di dalam duduk antara dua sujud ini. Rabbi firli ya Allah, ampunilah dosaku. Nah kalau kita memang minta diampun dosa, diiringi perbuatan minta ampun itu dengan perbuatan baik kita. Terutama ibadah-ibadah mahdhah. Syahadat kita harus baik, ikhlas. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya Allah Tuhan, aku bersaksi tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Ini kadang-kadang kita bersaksi asyhadu an la ilaha illallah, tapi kehidupan kita bergelimang dengan dosa karena menuhankan yang lain. Jarang menyebut. Itulah yang suka disebutkan oleh Pak Khotib Jumat itu. Kehidupan kita itu serba aku, serba egois. Ini karena aku, kalau bukan aku, ini adalah hasil usahaku. Ini adalah anakku. Dia tidak pernah mengatakan ini adalah dari Allah, titipan Allah, karena Allah. Tidak. Coba dengar berapa orang yang bisa yang mengatakan seperti itu. Berhasil dikit, mama oh ya hebat kamu, alhamdulillah berkat kerja keras. Bukan, alhamdulillah berkah karena Allah memberikan rahmat padaku. Aku bekerja, dikabulkan oleh Allah doa untuk hasil kerja yang baik. Subhanallah Bu, kalau dikaitkan dengan Allah, tidak ada lagi belagu manusia, tidak ada lagi saling umpat, tidak ada lagi yang akan saling keji, tidak akan ada lagi yang saling hina, tidak ada lagi yang akan saling rendahkan derajat manusia. Gitu. Jadi yang pertama istighfar saja. Kajian istighfar ini tidak akan selesai 6 jam. Tapi kita singkatkan baik. Jadi yang pokok itu adalah istighfar. Bersihkan diri kita ini dari kekotoran hati kita, perbuatan kita. Rabbi firli. Kemudian baru warhamni ya Allah. Rahmati aku dalam hidup dan kehidupan ya Allah. Kalau Allah merahmati kita, apa iya mungkin kita sesak napas kita karena kesulitan? Tidak. Segala sesuatu akan dikembalikannya kepada Allah. Ujian, ya Allah, Engkau uji aku ya Allah. Mungkin aku ada dosa ya Allah. Aku mohon ampun kehadirat-Mu ya Allah. Apa iya sengsara kita kalau sudah begitu baru dua ya. Warhamni, rahmati aku. Kalau rahmat Allah mengalir kepada kita, subhanallah Pak. Ibu, nah apa kendak kita cukup yang baik-baik, yang baik-baik.
insya Allah akan makbul. Rabbi firli warhamni wajburni awai. Apalagi tidak ada kesulitan dalam hidup. Luas dunia ini tidak pernah sempit bagi kita. Luas pemberian Allah ini ya Allah. Dunia baru diolok-olok oleh Allah aja kita sholat sunat subuh 2 rakaat sama dengan kita mendapatkan rahmat dunia dan seisinya. Dikabulkan oleh Allah sunnah salat sunat 2 rakaat sebelum subuh karena memang kita ikhlas ngerjakannya dan benar, seolah-olah Allah lah sudah itu memberikan. Itu baru sekali sholat lah. Kalau seumur hidup, hari ini subuh ini Allah memberikan keluasan, kehebatan berpikir, rezeki dan lain-lain, seolah-olah sedunia dan isi-isinya ini. Kalau 10 tahun lah berapa kali ribu itu sholat sunat ini nikmat kita. Akankah kita sengsara dalam hidup? Jawabannya pasti tidak. Jadi istighfar, minta rahmat, kemudian wajburni. Apa lagi tadi? Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni. Angkatlah derajatku ya Allah. Pernah adakah orang yang akan merendahkan diri kita? Enggak ada. Adakah orang yang akan menghina kita? Tidak ada. Karena Allah sendiri tidak menghina kita, derajat kita akan terangkat di sisi Allah. Mungkin di mata manusia kita biasa-biasa saja, tapi di sisi Allah derajat kita ya Allah. Wajburni warfa'ni warzuqni. Apa lagi? Apa lagi? Coba. Apa iya kita miskin? Ini ya Allah, otak kita kadang-kadang berkarat, hati kita juga berkarat, jauh dengan kebajikan dan kebaikan ya Allah, dan jauh dari keyakinan cahaya. Kita katakan bahwa kalau nak banyak rezeki itu rajin-rajin mendekatkan diri dengan Allah. Terpeletot sedikit, apa terpeletot tuh? Apa namanya? Terbalik dikit, mulai ngomong, Tuhan tidak adil. Ke masjid lagi tidak galak lagi, dengarkan orang ceramah lagi tidak lagi. Apa itu terpeletot? Pasukan kami hatinya itu. Terpelituk ya, terpelituk hati. Warzuqni, warfa'ni warzuqni wahdini. Pernahkah kita akan sesat dalam hidup? Tidak. Karena Allah akan selalu memberikan petunjuk kepada kita. Wahdini wa'afini, ya Allah Tuhan, berikan aku kesehatan yang prima ya Allah. Maaf bapak-bapak dan ibu-ibu ya, jangan salah pengertian. Kalau Allah sudah memberikan kesehatan kepada manusia, dia tidak akan sakit-sakit lagi. Bukan itu. Sakit kebalikannya kepada Allah. Dan apa hasilnya? Penyakitnya itu malah menggugurkan dosa. Karena dia sabar menghadapi penyakit itu. Itu yang dimaksud dengan wa'afini itu. Bukan tidak pernah sakit, tapi penyakitnya itu menggugurkan dosa. Allah memberikan penyakit pada dia agar dia sabar. Dan kemudian setelah dia sabar, Allah akan menggugurkan semua dosa-dosanya. Ya Allah Tuhan. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian,
Itu baru berapa tadi? 6. Wa'afini wa'fu anni. Ya, lah 7 ya. Dan memaafkan kita segala kesalahan kita. Bapak dan Ibu saudara-saudara sekalian, inilah contoh soal yang dapat saya sampaikan, contoh soal kehidupan ini. Apalagi ini di bulan Ramadan yang semua serba berkah ini. Doa yang ikhlas makbul. Beri kita ganjarannya 700 kata Allah, kali 70 kali. Masya Allah. Tidak keluar-keluar lagi, tidak usah dihitung. Ya, tidak usah dihitung. Ya. Senyum kita baik. Sudah puasa senyum kita berlipat ganda, baiknya itu orang senang melihat kita. Sebab jangankan harta, senyum aja sedekah. At-tabassumu sadaqatun kata Rasulullah. Senyummu itu sedekah. Jadi jangan celangur. Ngomong juga walaupun tidak senang, senyum dikit jadilah. Oh iya Bu ya. Insya Allah Bu, kita usahakan nanti kata suaminya kalau nak minta belikan baju baru umpamanya kan. Tidak usah celangur, tidak usah ribut. Apa Bu? Baju baru. Baju las lemari. Masih juga nak minta. Banyak gawe lain. Lah jangan. Senyumi baik. Ya Bu, insya Allah Bu. Kalau lah deket-deket hari raya, tinggal Ibu milih baju yang macam mana kira-kira. Yang penting harganya terjangkau oleh kita. Senyum. Nah, kalau kita senyum, Ibu berbunga-bunga hatinya. Berbunga-bunga. Ibu juga bagaimana Pak ini kita apa namanya OTW. Kemana OTW-nya? Ke Padang umpamanya. Banyak juga Bu ya kosnya itu. Ya masih mampu. Ibu masih ada tabungan Pak. Berapa tabungan Mama? 10 juta. Cukup kita. Senyum. Tidak usah ribut. Apa Pak? Ke Padang? Ngabiskan duit be? Lah jangan. Jawab senyum baik. Insya Allah Bu. Nanti Bu saatnya umpamanya ada halangan hambatan, omongkan pula dengan baik. Bagaimana Ma? Mungkin belum sempat hari raya ini kita ke Padang. Mak mano kalau raya-raya depan baik. Paling-paling Ibu sambil senyum ngomong, iya kalau sampai umurnya Pak. Kalau kita lalu sebelum tahun depan macam mana kira-kira. Nah ini Bu ya, Bapak dan saudara-saudara sekalian. Kalau ini kita jalankan dalam hidup dan kehidupan, bulan Ramadan masih kira-kira 6 hari lagi, kita perbuat tambah baik 6 hari ini, insya Allah kehidupan kita akan tenang, mutmainnah. Coba doa yang diberikan oleh Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Balik kita kehadiran Allah. Radiyatan mardiyah. Diuji dikit oleh Allah. Radiyatan mardiyah. Terhambat dikit pekerjaan kita. Radiyatan mardiyah. Bukan menjadikan kesengsaraan hidup Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian. Nah ini saya sengaja supaya kita tidak ribut belago dengan Pak Samlan. Saya sengaja akhir-akhirkan dikit. Suruh kita ini sudah ada 8 menit. Lah jadilah pula 8 menit tuh. Tidak sampai 1/4 jam. Tapi saya terus terang aja masih setuju dengan apa yang disampaikan Ibu tadi malam itu. Ibu mana aku tidak tahu, tidak teringat lagi. Sebab syuruk itu hadiahnya dari Allah berbeda dengan duha. Pertanyaan saya, apa iya syuruk itu sama dengan duha? Maka kalau saya pribadi
menterjemahkannya, syuruk tidak mesti pas 6-9 menit umpamanya. Memang harus dilebihkan sedikit, 1 menit, 2 menit, 3 menit. Tapi bukan berarti dilebihkan 10 menit. Itu memang sudah duha. Duha itu bagaimana hukumnya? Tinggi sepenggalah. Matahari itulah setingginya sepenggalah. Itu duha. Kalau sepenggalah menurut pengertian saya pribadi, kalau salah mohon ampun kepada Allah. Nanti kita cari lagi guru pembandingnya. Kalau sepenggalah, Bu, bukan matahari terbit lagi. Lah panas. Kalau sepenggalah itu lah panas. Coba ibu keluar nanti, kira-kira lebih 20 menit. Lah mulai panas, bukan syuruk lagi. Kalau makna syuruk itu kalau saya, terbitnya matahari bukan berarti begitu terbit kita sholat, bukan itu. Terbit matahari, lebihkan 1 menit, 2 menit, 3 menit, lah terang di dunia ini. Itu syuruk kalau saya. Tapi nanti kita cari lagi pembanding dan insya Allah ini benar semua, nggak ada yang saling salahkan, nggak ada. Jangan bertengkar karena yang sedikit-sedikit, apalagi masalah-masalah yang sunnah, ya, yang sunnah. Ini kan sunnah. Sholat syuruk sunnah, sholat duha sunnah. Apakah bisa digabungkan syuruk dengan sunnah? Mungkin bisa saja, bisa saja, bisa saja. Bukan berarti tidak boleh, tapi bisa saja. Karena sama-sama sholat pagi-pagi. Cuman duha itu ada batasnya. Batasnya itu mulai dari sepenggalah sampai tengah hari menjelang zuhur. Itu duha. Jadi kalau saya pengertian, mohon maaf ya, mohon maaf bapak-bapak yang kurang setuju, nanti kita cari pembanding lagi ya. Kalau saya itu pengertian begini, nggak bisa syuruk sama dengan duha. Syuruk terbit matahari. Sekarang pertanyaan logika, apakah iya kalau sama zuhur itu sama dengan baru terbit matahari? Duha kan baru terbit matahari. Duha itu terbit matahari sampai zuhur. Tapi kalau syuruk itu pengertiannya memang terbit. Syuruk itu terbit. Jadi kalau jam-jam 10, kalau tidak ada lagi baru terbit matahari, tidak. Bukan baru terbit matahari kalau jam 10. Lah tengah hari kuning, lah panas, tidak sanggup lagi. Ini saya. Baru 2 itu kan, Bu. Nanti kita cari lagi. Pak Ramli mungkin. Kita gabungkan kira-kira syuruk dengan duha ini. Kalau saya, Bu ya, kalau kita sholat syuruk sudah 1/4 jam kita gabungkan dengan duha, saya setuju itu duha ya syuruk, syuruk ya duha, duha yang syuruk. Tapi kalau sudah jam 9, jam 10, tidak pacak lagi nyamukan syuruk dengan duha itu. Tidak sama lagi artinya. Kemana baik kamus bahasa Arab yang namanya asyuruk itu terbit matahari. Bukan berarti sudah tengah hari, hampir tengah hari itu masih syuruk, tidak. Jadi sekali lagi kalau saya pengertiannya, syuruk itu bisa sama dengan duha kalau waktunya itu terbatas. Ya, memang matahari baru terbit. Itu aja, Bu, tidak ada pertanyaan untuk kita karena lewat 12 menit. Kalau pertanyaan lebih panjang lagi tidak baca pola jawabnya, lusuh saya. Jadi itulah, Bu, marilah kita akhiri Ramadan kita tahun ini dengan betul-betul husnul khotimah. Bagaimana cara husnul khotimah? Kita perbaiki kualitas puasa kita, segalanya di bulan puasa ini, yang akhir-akhir puasa ini. Itu zakat fitrah jangan ribut. Kalau lah makan yang biasa pegawai negeri makan enak dikit-dikit, makanlah beras yang 40.000 ya. Bayar yang 40.000, tidak usah dikatakan Allah kabisanya.
Jangan dikatakan alangkah besarnya, alangkah kecilnya. Aku kalau pajak berzakat tuh 60.000 kata kita kan, kira-kira macam itu. Jadi jangan diributkan, alangkah besarnya. Ada pula yang sampai mengatakan itu makanan wali kota, pacaklah wali kota bayar lain-lain, tidak usah macam itu. Tapi kalau tidak sanggup, silakan cari yang mana yang kesanggupan. Itu yang paling pokok. Tapi ibadah tidak ada sampai kesanggupan Bu. Wajib dipaksakan yang paling baik, yang paling berkualitas dalam ibadah kita. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin, nama juga pengganti. Ya, tidak ada rotan, akar pun berguna. Insya Allah. Amin. Dan apalagi pagi ini tidak perlu ada persiapan-persiapan yang kita sekenanya wae. Insya Allah ada manfaatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, wa'alaikum minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.